Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sepaliska? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa sampai pada kesempatan Ramadan kali ini. Podcast on Ramadan kali ini mengusung tema ada pergaulan muslim. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Septiana Dinata dari kelas 7K. Dan narasumber kita adalah Bapak Ustadz Syahrul Arifin, Sarjana Pendidikan Islam, SPDI. Assalamualaikum Pak Syahrul. Waalaikumsalam Mas Septian. Di SMP Al-Islam Krian, Bapak Ustadz Syahrul mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan juga baca tulis Al-Quran. Dan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Bapak Ustadz Syahrul adalah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel S1. Oh iya, Bapak Ustadz Syahrul mengajar di SMP Al-Islam Krian sejak tahun berapa? Saya ngajar di sini masuk pertama kali tahun 2012. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Oh iya Pak, temanya kali ini kan tentang ada pergaulan muslim. Untuk itu, agar sahabat Sepaliska paham apa itu ada pergaulan muslim, Bapak Ustadz Syahrul akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Baik Pak. Oke, baik Mas Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mas Septian dan segenap kru tim jurnalistik SMP Al-Islam Krian serta anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Islam Krian, baik itu kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermuajah meskipun secara virtual melalui acara podcast Ramadan yang dilaksanakan oleh tim jurnalistik SMP Al-Islam Krian. Untuk tema pada hari ini yaitu tentang adab pergaulan muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu adab pergaulan muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, banyak jenisnya, banyak ragamnya, dan semua itu Allah jadikan tujuannya adalah lita'arafu, untuk kita semuanya supaya saling mengenal, saling bergaul, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Jadi perbedaan di antara kita, apapun jenisnya, dari suku bangsa apapun, itu tidak menjadi pembatas bagi kita untuk bergaul satu dengan yang lain.
Dan sesungguhnya ketika dalam bergaul itu kita tidak boleh mengunggulkan diri kita, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Karena sesungguhnya yang paling baik di sisi Allah itu bukanlah suku Jawa atau suku Bugis, suku Batak dan lain-lain. Yang paling utama di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Islam Krian, apapun suku kita, dari manapun kita berasal, apapun status ekonomi kita, dari keluarga manapun, itu bukan menjadi pembatas bagi kita untuk bergaul satu dengan yang lain, untuk berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lain. Itu adalah salah satu dasar bagi kita dalam bergaul dengan orang lain. Baik, itu Mas Septian sebagai awalan kita untuk hari ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Ustadz Syahrul. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Apa hukum pergaulan dalam Islam? Hukum pergaulan dalam Islam. Baik, terima kasih Septian atas pertanyaannya. Bagaimana sih hukum pergaulan dalam Islam? Ya, saya tidak menjawab secara hitam dan putih apakah itu halal dan haram. Saya akan membahas dari perspektif yang berbeda, ya. Jadi sebenarnya pergaulan dalam Islam itu termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ada sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladzina yukhalituna an-nasa wa yasbir ala adahum a'damu darajatan wa a'damu ajaran. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah orang-orang yang bergaul, yang berinteraksi dengan banyak manusia, dan dia sabar wa yasbir ala ma adahum, dengan kekurangan, dengan gangguan dari mereka. Jadi orang mukmin itu bukan orang yang menyendiri, yang jauh dari pergaulan. Memang kita ada kebebasan ya dalam agama Islam itu. Kita boleh memilih untuk uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri. Jika kita melihat suatu kaum itu dirasa kerusakannya sudah tidak bisa diperbaiki, maka untuk menyelamatkan akhlak kita, menyelamatkan moral kita, maka kita boleh melakukan uzlah. Tapi itu sebuah pilihan. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad menyatakan bahwa mukmin yang baik itu adalah mukmin yang berinteraksi dengan banyak manusia dan dia sabar dengan apa yang terjadi pada mereka, meskipun menerima gangguan, meskipun menerima godaan, meskipun banyak kekurangan dari manusia di sekitar kita, tapi jika dia bersabar maka dia termasuk a'damu darajatan, dia akan memperoleh derajat yang mulia, wa a'damu ajran, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dan Nabi Muhammad sendiri itu diutus oleh Allah ke dunia bukan hanya untuk beribadah sendiri, bukan hanya untuk menyebarkan syariat agama yang bersifat pribadi seperti sholat, zakat, bukan hanya seperti itu, tapi tujuan utamanya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke dunia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana manusia itu bisa berakhlak yang baik kepada siapapun, baik itu kepada Allah, baik itu kepada malaikat, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman-teman sejawat, bahkan akhlak kepada hewan, akhlak kepada lingkungan.
itu umat Islam yang baik adalah umat Islam yang memiliki akhlak di antara kesemua hal itu. Jadi umat Islam sebagai seorang mukmin yang baik tentunya kita dianjurkan untuk bergaul, berinteraksi dengan banyak manusia, mengingat dengan keutamaan-keutamaan tadi. Demikian Mas Septi. Oh iya Pak, untuk pertanyaan kedua, sifat apa yang harus dihindari dari pergaulan? Sifat-sifat yang harus dihindari dalam pergaulan. Oke, pertanyaan bagus sekali Mas Septian. Gini Mas Septian, sebagai seorang muslim kita memang harus menggunakan adab yang baik, ya, akhlak yang baik dalam pergaulan. Berarti ketika bergaul dengan rekan-rekan kita, dengan kawan-kawan kita, berarti kita harus menghindari beberapa sifat tercela dalam pergaulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengingatkan kita untuk menghindari sifat ini dalam pergaulan, tapi hadisnya dalam bentuk doa. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, berlindung kepadamu dari teman yang makirin, yang berkhianat. Jadi dalam doa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tersirat mengingatkan kepada kita untuk menghindari sifat khianat dalam pertemanan atau dalam pergaulan. Karena sifat khianat ini seperti sebuah penyakit dalam pergaulan. Kalau misalkan dalam hubungan sebuah pertemanan, perkawanan yang sehat, tapi ketika ada satu orang yang berkhianat, maka itu akan merusak keseluruhan pertemanan. Dan sifat khianat ini termasuk sifat yang memang harus dihindari secara mutlak, karena termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda orang munafik. Karena munafik ini sifat yang tercela. Al-munafikuna fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang yang munafik itu tempatnya fid darkil asfali minan nar, yaitu tempat di aspalnya neraka. Aspal itu sebetulnya dari bahasa Arab, kemudian disadur menjadi bahasa Indonesia jadi aspal, yang biasa kita injak-injak itu. Artinya sesuatu yang paling berada di bawah, yang biasa kita injak-injak itu. Jadi kalau orang munafik itu tempatnya itu di dasarnya neraka, di neraka yang paling bawah. Dan supaya kita bisa terhindar dari sifat munafik itu, diantaranya kalau misalkan idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dia berbohong. Jadi kalau berteman kita tidak boleh berbohong dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan teman, kita harus mengedepankan sifat kejujuran. Wa idza tumina khona. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang munafik yang harus dihindari dalam pergaulan adalah ketika dipercaya dia berkhianat. Jadi dia nggak bisa dipercaya dalam pergaulan. Jadi ketika berbicara itu omongannya tidak bisa dipegang. Kemudian yang terakhir adalah wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji dia mengingkari. Itu adalah beberapa sifat yang mutlak harus dihindari bagi kita sebagai seorang muslim dalam pergaulan sehari-hari, ya, supaya lingkungan pertemanan kita sehat, ya, dan kita terhindar, terbebas dari api neraka. Baik, demikian Mas Alfian. Sudah? Sudah. Nah, okay, masih ada pertanyaan lagi? Masih. Mas. Oke, silakan Mas Alfian. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa hukum berpacaran dalam agama Islam? Bagaimana hukum berpacaran dalam agama Islam? Ya, sebelum saya jawab, saya mau tanya Mas Alfian dulu. Sebetulnya menurut Mas Alfian, yang dimaksud pacaran itu seperti apa? Suka kayak laki-laki suka sama cewek gitu, Pak. Laki-laki suka sama cewek, cewek suka sama laki-laki. Iya. Berarti itu pacaran? Iya, tapi di luar nikah gitu, Pak. Di luar nikah.
tidak melakukan apapun. Misalkan dia hanya sekedar suka saja, tidak chatting, dia menahan untuk tidak SMS dia atau tidak ketemuan dia, apakah itu termasuk pacaran juga? Tidak. 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 Terus kalau menurut Mas Alfian, sebetulnya yang ditanyakan itu pacaran yang seperti apa? Yang kayak jalan bareng, terus sering chatting, ketemuan, gitu. Jadi kalau misalkan waktu sahur gitu ya, iya. SMS WA sama pacarnya, misalnya yang bangun sahur yuk, gitu ya. Sudah sahur atau belum gitu? Terus janjian. Nanti kalau pulang sekolah kita ketemuan dulu ya, kita bareng gitu ya. Yang dimaksud pacaran. Mas Alvin seperti itu? Baik, ini perlu saya jelaskan untuk Mas Septian juga untuk teman-teman di rumah. Apa sebenarnya sih hukum berpacaran dalam Islam? Sebetulnya dalam agama kita, agama Islam itu tidak mengenal pacaran. Kalau berbicara boleh atau tidak, maka saya tidak berkata hukum halal dan haram. Saya hanya bisa menjelaskan bahwasanya pacaran itu diperbolehkan selama dia sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, maka jangan dulu. Karena kita masih usia sekolah, fokus kita untuk belajar, maka gunakan waktu kita, gunakan perhatian kita untuk belajar. Coba Mas Alfian bayangkan gitu. Kalau misalkan di waktu sekolah lagi fokus ke pelajaran, kemudian suka sama temannya, anggaplah pacaran gitu. Saya yakin konsentrasinya pasti akan terbagi. Nggak ada tuh, nggak ada ceritanya orang yang berpacaran kemudian sekolahnya berprestasi. Nggak ada ceritanya orang yang berpacaran gitu kemudian sholatnya tambah khusyuk. Itu nggak ada ceritanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang pacaran supaya bisa sholat tahajud, bisa ngaji bareng, itu bukan pacaran dalam syariat agama ya. Tidak ada pacaran, itu merupakan istilahnya talbis. Dalam bahasa kita talbis itu adalah tipu daya iblis. Jadi iblis atau setan itu menipu kita, mengemas pacaran dengan sedemikian rupa sehingga kelihatannya menarik. Padahal di sesuatu yang menarik itu ada sesuatu yang sangat negatif, sesuatu yang sangat merugikan. Okay? Jadi memang ada batas-batas yang tidak boleh kita langgar antara pergaulan laki-laki dengan perempuan. Jadi boleh berinteraksi tapi dengan cara yang sewajarnya saja. Okay? Jadi saya harapkan anak-anak di sini fokus ya, fokus dulu untuk belajar. Jangan tertipu dengan talbis, jangan tertipu dengan tipu daya setan tadi. Okay. Apapun yang dikatakan orang lah, mungkin kita terpengaruh dengan apa yang dikatakan banyak orang. Mungkin kita lihat Instagram, banyak orang yang ngepost pacaran dengan itu kekasihnya seperti kelihatan menarik. Bagi di dunia mereka mungkin itu sesuatu yang wajar, biasa-biasa saja. Tapi dalam agama kita sama sekali tidak membolehkan hal-hal yang seperti itu. Mas Alfian, kalau misalkan pernah makan babi? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa nggak makan babi? Haram. Haram ya. Haram aku. Kalau kita makan berarti kita dapat dosa gitu ya, karena hukumnya haram. Kalau misalkan sekarang gitu saya beli daging babi yang fresh, kemudian saya masak daging babi kecap gitu ya untuk tes kriuk. Kemudian saya berikan ke Mas Septian gratis lah, nggak usah bayar. Mau nggak? Enggak. Nah, kenapa nggak mau? Gratis lah. Karena haram tadi. Enak nggak apa-apa dimakan? Nggak mau. Sama seperti pacaran. Meskipun dimasak sedemikian rupa, meskipun kelihatannya menarik, kemasannya bagus, tapi sekali tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau kita makan daging babi nggak mau karena haram, kenapa kita masih mau pacaran? Sama seperti itu ya. Sudah jelas? Sudah. Baik. Sudah cukup? Sudah. Sudah cukup. Nggak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oh, baik Mas. Atau mungkin ini ada dari kru
tim jurnalistik yang bertanya, silakan. Gak ada, sudah jelas ya. Baik Mas Septian, saya kembalikan ke Mas Septian. Baik, dari diskusi dan tanya jawab tadi kita dapat mengetahui bahwa saat bergaul kita juga harus menghindari sifat tercela dan juga kita harus memilih-milih pergaulan yang baik dan buruk. Kita juga tidak boleh berpacaran di luar nikah, nih, Pak. Betul sekali, tepat. Untuk kuisnya gimana, Pak? Ada kuisnya. Iya. Jadi saya memberikan pertanyaan untuk dijawab teman-teman di rumah, gitu ya. Kalau yang jawab ada hadiahnya nggak? Ada. Ada apa hadiahnya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang di rumah ini ada kuis. Pak Sarul akan memberikan pertanyaan, nanti silakan dijawab. Nanti insya Allah ditaruh di Instagram, gitu. Ya, nanti akan ditaruh di Instagram. Bisa menjawab di sana. Bagi yang beruntung nanti insya Allah akan ada hadiah yang disiapkan. Untuk pertanyaannya, kalau misalkan anak-anak semua menyimak dari awal, tentunya akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, pertanyaannya adalah kita sebagai umat Islam memang dianjurkan untuk bergaul dengan baik dengan siapapun, gitu ya. Tapi dalam pergaulan itu sebagai umat Islam kita harus menunjukkan akhlak yang baik dan menghindari sifat tercela dalam pergaulan, karena sifat itu akan merusak pergaulan. Baik, berikan 3 contoh sifat tercela yang harus kita hindari dalam pergaulan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dicek di Instagram Paliska Official ya. Nanti silakan jawab pertanyaannya dan ada hadiah menarik bagi kalian yang beruntung. Itu kuisnya Mas Alfian. Jawaban untuk kuisnya bisa kalian tuliskan di Instagram Paliska Official ya. Semoga sahabat Paliska dapat memetik hikmah dari apa yang kita bahas hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.